Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fiona Syairina Devita, Salsa Saloma Putri, Rima Melati Aprilia Salim, Arisa Nurahmadini, dan Naufal Putragani. Kami akan mempresentasikan materi pertemuan 13 yang berjudul Manajemen Operasi, Rantai Nilai, dan Produktivitas Unilever Indonesia. Apa itu manajemen dan sistem operasi? Manajemen operasi yaitu pengelolaan secara optimal terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah, serta proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Ada 5 tujuan manajemen operasi, yaitu efisiensi yang menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Yang kedua, ada productivity yang mengupayakan agar produktivitas perusahaan meningkat. Yang ketiga, ada ekonomi yang menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Yang keempat, ada quality, yaitu melakukan peningkatan kualitas perusahaan, baik terkait produk maupun jasa. Dan yang kelima, ada reduce processing time, yaitu untuk menekan waktu proses produksi. Dengan berkurangnya waktu produksi, produk yang dihasilkan pun makin banyak. Jumlah profit suatu perusahaan serta bertahannya sebuah perusahaan ditentukan oleh sistem operasional. Dengan kata lain, jika bisnis tidak memiliki sistem operasional yang baik dan terkendali, kemungkinan bisnis tersebut akan sulit maju. Berikut sistem operasi Unilever yang terdiri dari input, mengalami proses transformasi, lalu menjadi output. Dalam input terdapat sumber daya manusia, teknologi, modal, peralatan, material, dan informasi. Di dalam output ada barang yang dihasilkan dari input tersebut. Mari kita bahas satu persatu tentang komponen yang berada dalam input. Yang pertama ada sumber daya manusia. Unilever merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka dan diberikan pelatihan terkait sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan sebelum terjun ke dunia pekerjaannya. Adapun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Unilever untuk memperoleh sumber daya manusia yang optimal sebagai pusat dari semua kegiatan perusahaan. Yang kedua ada teknologi. Unilever memanfaatkan teknologi yang dapat meminimalisir dampak produk dan proses kerja mereka terhadap lingkungan hidup. Contohnya Creasoft, yaitu untuk mengurangi berat kemasan produknya hingga 70% dan meningkatkan penggunaan konten plastik daur ulang di kemasan minimal 25%. Yang ketiga ada modal. Unilever mengalokasikan modal untuk penambahan kapasitas mencakup pembelian mesin dan peralatan baru serta proses produksi baik barang atau jasa. Yang keempat ada peralatan. Unilever mempunyai mesin dan peralatan yang dapat digunakan hingga 3-20 tahun. Hal itu dapat mengurangi biaya sebesar 835 juta per tahun. Dan yang kelima ada material. Unilever menggunakan bahan baku dari sumber yang berkelanjutan dan dari pemasok yang telah tersertifikasi sehingga produk yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi. Dan yang keenam ada informasi. Unilever menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan kepada pemasok. Lalu, setelah mengalami proses transformasi, input tersebut akan berubah menjadi barang. Nah, salah satu keunggulan produk Unilever adalah mereka dapat menciptakan brand masing-masing pada setiap produk tergantung apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain. Unilever mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Misalnya dengan diadakannya perlombaan-perlombaan pada masyarakat dengan membandingkan produk Unilever dengan produk pesaing lainnya. Inilah beberapa produk utama Unilever yang tersedia di berbagai negara. Yang pertama ada kategori food and drink, yaitu produknya Royco, Walls, Bango, Lipton, Buavita, Cornetto, Sariwangi, dan lain-lain. Yang kedua ada bidang home care. Yang pertama yaitu Rinso, Sunlight, Molto, Superpel, Fixal, Whirlpool, Cif, dan Domestos. Dan yang ketiga di bidang personal care, yaitu Axe, Close Up, Dove, Lifebuoy, Lux, Pond's, Rexona, Sunsilk, Vaseline, dan lain-lain. Selanjutnya yakni strategi rantai nilai. Sebuah perusahaan yang ingin menerapkan rantai nilai perlu menerapkan strategi terlebih dahulu. Strategi ini berupa serangkaian kegiatan yang terkoordinir dan terintegrasi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Adapun strategi rantai nilai yang diterapkan Unilever Indonesia terdiri dari
Yang pertama, budaya dan perilaku organisasi. Budaya organisasi PT Unilever Indonesia diantaranya yaitu memiliki hierarki organisasi yang jelas, tanggung jawab masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar, budaya memperbaiki diri untuk meningkatkan kompetensi membuat budaya organisasi Unilever menjadi kuat, serta budaya menciptakan produk yang berkualitas menjadi hal utama agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Yang kedua yaitu pekerja. Salah satu kekuatan Unilever ada pada kualitas sumber daya manusia. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang ketiga yakni investasi teknologi. Banyak strategi yang digunakan perusahaan khususnya di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. PT Unilever Indonesia menjalankan komunikasi pasar terpadu atau IMC. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi-organisasi produknya. Yang keempat adalah manajemen operasional. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Yang terakhir adalah strategi diferensiasi. Unilever senantiasa menciptakan berbagai produk baru yang unik dengan harga yang terjangkau. Contohnya, setelah sukses menjangkau pasar dengan brand Sunsilk dan Clear, PT Unilever Indonesia kembali menghadirkan produk perawatan rambut Tresemme yang menyasar segmen pasar medium end atau menengah ke atas, perempuan di rentang usia 21-29 tahun, smart shopper, dan pencari style fashion. Topik yang ketiga, yaitu rintangan terhadap manajemen rantai nilai. Nah, ada 4 yang termasuk ke dalam rintangan tersebut, mulai dari hambatan organisasi, yang kedua ada budaya perilaku, yang ketiga terkait kemampuan yang dipersyaratkan, dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia atau SDM. Nah, tentu saja PT Unilever telah memiliki berbagai cara untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Mulai dari yang pertama, yaitu hambatan organisasi. Nah, untuk menghindari adanya miskomunikasi antar karyawan, PT Unilever telah memiliki platform digital berupa aplikasi ID yang diluncurkan pada tahun 2018 sehingga semua karyawan bisa mengakses informasi dan juga pengetahuan dengan bebas gitu dan tanpa batas, mulai dari semua karyawan itu bergabung pertama kalinya di PT Unilever. Dan yang kedua itu terkait budaya perilaku. Untuk menghindari adanya budaya-budaya yang kurang baik, contohnya karyawan yang kurang memiliki rasa percaya diri, nah PT Unilever juga mempunyai suatu kegiatan yang disebut People Week yang terdiri dari kegiatan learning, ada juga well-being dan juga culture. Nah, tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk meningkatkan dan juga menjaga semangat para karyawan. Kegiatannya berupa apa aja sih? Nah, kegiatannya itu berupa pemberian motivasi kepada talent di Unilever, terus juga ada pemeriksaan bersama dan juga ada senam bersama dan disediakan pula coaching klinik. Nah, untuk yang poin yang ketiga terkait kemampuan yang dipersyaratkan. Nah, di sini PT Unilever juga selalu memberikan kegiatan kompetensi teknis ataupun pelatihan bersertifikasi, kegiatan pelatihan keterampilan profesional. Nah, di mana tujuannya ini agar para karyawan bisa memiliki kompetensi yang cukup tinggi dan bisa memberikan impact yang cukup besar gitu pada perusahaan. Dan yang terakhir itu terkait sumber daya manusia. Nah, di sini PT Unilever telah merancang sebuah sistem rekrutmen secara proaktif. Nah, yang mana fokusnya itu untuk menarik dan juga mendapatkan talenta terbaik di seluruh tingkatan organisasi. Materi selanjutnya adalah isu-isu manajemen operasi. Isu yang pertama adalah peran teknologi dalam manufaktur, yaitu peningkatan otomatisasi dan integrasi fasilitas produksi dengan sistem bisnis untuk mengendalikan biaya, seperti pengendalian prediktif, diagnostik jarak jauh, dan utilitas penghematan biaya. Sejak tahun 2017, PT Unilever telah menggunakan teknologi Cresol, yaitu teknologi daur ulang sampah pertama dan satu-satunya di dunia saat ini yang memungkinkan plastik fleksibel atau kemasan saset dapat didaur ulang kembali menjadi bahan baku. Isu berikutnya adalah konsep kualitas. Konsep kualitas merupakan kemampuan satu produk atau jasa untuk Anda melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas inisiatif terdiri dari perencanaan untuk kualitas, mengorganisir dan memimpin untuk kualitas, dan mengontrol kualitas. Adapun tujuan dari kualitas yaitu untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9000 serta memenuhi standar Six Sigma. Dimensi kualitas. Dimensi kualitas produk terdiri dari kinerja, fitur, fleksibilitas, daya tahan, kesesuaian, servisabilitas, estetika, dan persepsi kualitas. Adapun dimensi kualitas jasa terdiri dari ketepatan waktu, koreksi, konsistensi, kenyamanan, kelengkapan, dan akurasi. Aplikasi kualitas PT Unilever Indonesia.
Perencanaan kualitas PT Unilever Indonesia dilakukan melalui Unilever Sustainable Living Plan atau USLP, di mana produk-produk yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan penghidupan. Contohnya, PT Unilever Indonesia melibatkan petani lokal untuk memenuhi pasokan bahan baku dalam rangka menjaga kualitas dan efisiensi produk dengan cara mendirikan sistem pengendalian internal atau ICS. Contoh lainnya di bidang dimensi kualitas jasa, PT Unilever memiliki program suara konsumen atau Consumer Voice sebagai upaya membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Isu yang terakhir adalah kustomisasi massal, yang merupakan sebuah konsep design to order yang menyediakan konsumen dengan produk kapan, di mana, dan bagaimana mereka menginginkannya. Adapun manfaat kustomisasi massal antara lain menciptakan hubungan penting antara perusahaan dan pelanggan dalam memberikan loyalitas, membangun nilai kepada pelanggan, dan mengumpulkan informasi pasar yang berharga bagi perusahaan. Oke, selanjutnya ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO atau TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis seperti pengawasan dalam proses pembuatan, tersimpannya data dan arsip penting, pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi, dan secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas. Berikut adalah kumpulan standar ISO 9000. Six Sigma merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya, menurut Harry dan Schroeder tahun 2000. Arti penting Six Sigma yaitu sebagai filosofi manajemen dan sebagai sistem pengukuran. Sebagai sistem pengukuran, Six Sigma menggunakan defect per million opportunities sebagai satuan pengukuran. DPMO ini merupakan ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses sebab berkorelasi langsung dengan cacat, biaya, dan waktu yang terbuang. Oke, ini cara menentukan DPMO dengan DPU kali 1 juta dibagi probabilitas kerusakan. Dengan DPU itu didapat total kerusakan dibagi total produksi. Lanjut Six Sigma, contohnya ini. Oke, keuntungan dari penerapan Six Sigma yaitu ada pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, dan pengembangan produk atau jasa. Metode atau alat yang digunakan dalam Six Sigma yaitu SPC, pengujian tingkat signifikasi statistik, korelasi dan regresi, desain eksperimen, FMEA, mistake proofing, dan QFD. Berikut adalah 5 tahap dalam penerapan Six Sigma yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Selanjutnya produktivitas, yaitu rasio dari output atau produk yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang dimiliki. Perhitungannya seperti berikut, yaitu ada unit yang diproduksi dibagi input yang digunakan. Oke, manajemen produktivitas. Produktivitas yaitu output keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan dengan dibagi input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Sebuah komposit orang dan variabel operasi. Manfaat dari peningkatan produktivitas yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, upah lebih tinggi, dan keuntungan tanpa inflasi. Peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Berikut adalah 14 poin Deming untuk meningkatkan produktivitas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.